Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan dan konseling hari ini, kelas 12 semester genap, kita akan membahas kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar, seperti tadi yang kita bilang, hari ini kita belajar mengenai kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi, karena ini materi untuk kelas 12. Kelas 12 ini sudah semester 2 dan persiapan untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, entah itu bekerja ataupun yang ingin melanjutkan kuliah. Nah, ini materi hari ini ditujukan untuk kalian yang ingin melanjutkan studi lanjut atau melanjutkan sekolah gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke kiat-kiat suksesnya apa saja, lebih dahulu kita kulik, kita informasi apa saja bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia, gitu ya. Yang pertama ada yang namanya universitas. Apa itu universitas? Yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Setiap fakultas dibagi lagi dalam program studi atau jurusan. Jadi dalam kampus yang berbentuk universitas terdapat banyak sekali fakultas, dan di dalam fakultas itu sendiri ada banyak sekali program studi. Misalkan saja bisa dicontohkan, ada kampus yang ada fakultasnya keguruan dan ilmu pendidikan atau disingkat FKIP. Di dalam FKIP sendiri ada jurusan yang banyak, diantaranya ada jurusan matematika, jurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga yang lain. Itu yang satu contohnya, itu yang kampus yang berbentuk universitas. Selanjutnya yaitu institut. Institut yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian yang sejenisnya. Misalnya memiliki program studi peternakan, pertanian, atau yang lain. Kalau mungkin di daerah sini atau di daerah kita sendiri, Kediri, mungkin ada yang namanya Institut Ilmu Kesehatan. Biasanya yang terkenal itu, ya kan? Atau disingkatnya IIK. Atau juga di Jogja juga ada Institut Ilmu Seni, ya kan? Institut Kesenian kalau tidak salah. Ya, jadi ada banyak kampus yang berbentuk institut itu. Jadi enaknya bilang untuk kampus yang berupa institut ini memiliki disiplin ilmu atau teknologi atau bentuk yang sama untuk jurusan yang sama. Gitu ya, misalkan kesehatan ya semua kesehatan gitu ya. Untuk seni ya jurusan seni, entah itu seni tari, seni lukis, seni suara, dan itu masuk ke dalam itu, dan kampusnya hanya berfokus pada disiplin ilmu tersebut gitu ya. Yang kedua, sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Ya, di sini maksudnya adalah dalam sekolah tinggi itu hanya ada satu misalkan jurusan. Kalau kita sering dengarnya mungkin sekolah tinggi ilmu ekonomi, tingkatnya STIE. Jadi hanya berfokus pada sekolah tinggi ilmu ekonomi hanya berfokus pada ilmu ekonomi saja, tidak ada misalkan kayak IPA, kayak ini tidak tercampur dalam kampus tersebut. Jadi sekolah tinggi itu hanya berfokus pada satu disiplin ilmu saja, gitu ya. Yang kedua yaitu akademi. Akademi ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Ya. Terus yang berikutnya yaitu politeknik. Politeknik ini berupa sama seperti akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan yang khusus. Ini yang biasanya dicari menurut dari pengalaman. Anak-anak
atau siswa biasanya memang apalagi kalau tingkatnya SMK biasanya lebih ke politeknik, biasanya pilihannya di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan memilih kampus jenis kampus yang lain. Tapi memang dari segi pengalaman pribadi saya sendiri ketika mengurus anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, lebih banyak mereka berfokus ke perguruan tinggi yang berupa politeknik karena memang sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Itu ya. Terus kita lanjut. Berikutnya kita harus tahu tentang struktur dari perguruan tinggi. Ya, yang pertama yaitu berupa pendidikan akademi. Adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya dan lebih mengutamakan pada peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan dari mahasiswanya. Ya, jadi pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan juga universitas. Pendidikan akademi menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar akademi dan diselenggarakan melalui program sarjana atau strata 1 dan juga atau program pasca sarjana. Program pasca sarjana ini meliputi magister dan juga program doktor atau kita istilah simpelnya kita kenal dengan S2 dan juga S3, strata 3 atau strata 2 gitu ya. Yang kedua yaitu tentang pendidikan profesional ya, adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Pendidikan profesional ini diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan juga universitas. Jalur profesional atau pendidikan profesional menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional yang diselenggarakan melalui program diploma yaitu D1, D2, D3 dan juga D4 atau spesialis, ada spesialis 1, spesialis 2 ya. Jalur ini lebih mengutamakan untuk melatih mahasiswanya agar menguasai pengetahuan yang langsung dapat dipakai dengan segera. Muatan kurikulum program diploma adalah mata kuliah praktik. Jadi untuk pendidikan profesional ini mengedepankan mahasiswanya itu nanti ketika sudah lulus bisa langsung mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapat pada waktu jenjang perkuliahannya ya, dan lebih mengedepankan pada praktik. Contohnya misalkan kayak D1 keperawatan, D sampai D3 keperawatan kebidanan kayak gitulah ya. Akhirnya mereka bisa langsung mengaplikasikannya ke pekerjaan sesuai dengan jurusannya. Gitu ya. Lanjut. Nah, kita langsung ke cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Ya. Setelah mengetahui bentuk-bentuk perguruan tinggi, langkah berikutnya yaitu menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih. Ya, perguruan tinggi di Indonesia ada sangat banyak, tidak hanya berjumlah ratusan tapi ada ribuan ya. Baik yang negeri maupun yang swasta ya. Selain mempertimbangkan minat, bakat dan juga kemampuan kalian, juga diperlukan pertimbangan lain. Di antaranya yang pertama yaitu reputasi. Maksudnya di sini adalah reputasi dari perguruan tinggi yang akan kalian pilih. Ya, ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan pilihan. Baik buruknya reputasi dari perguruan tinggi tersebut sangat tergantung dari kualitas lulusan, metode pengajaran, dosen-dosen pembimbing, sarana dan prasarana belajar mengajarnya di kampus, dan juga fasilitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ini jadi salah satu jadi pegangan juga bagaimana kita memilih kampus nanti, reputasi kampus seperti apa. Kan kita lihat ketika kita mungkin mau daftar, berarti kita akan lihat dulu kampusnya seperti apa, bangunan kampus seperti apa, prasarana kampus seperti apa, sarananya kayak gimana, mengakomodir enggak untuk
mahasiswa untuk lebih aktif di kampus. Nah, seperti itu contohnya. Makanya untuk pertimbangan yang pertama yaitu dari reputasi perguruan tinggi atau kampus yang akan kita pilih, ya. Yang kedua, metode dan persentase pembelajaran, ya. Ini penting untuk diketahui karena nantinya akan menentukan kualitas kompetensi yang akan kalian peroleh, ya. Penekanan pada porsi pembelajarannya, persentase antara teori dan juga praktek atau magang industri perlu diketahui terlebih dahulu biar nantinya kalian juga bisa mengantisipasi ketika kalian memilih kampus ini akan mendapatkan lebih banyak teori saja atau lebih banyak prakteknya. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian nanti setelah lulus itu seperti apa, ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu status akreditasi, ya. Berdasarkan penyelenggaranya, perguruan tinggi digolongkan menjadi dua, yaitu negeri dan juga swasta. Sedangkan status akreditasi untuk program studi atau jurusan yang sifatnya berjenjang berdasarkan hasil evaluasi atau akreditasi terhadap program studi jurusan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional, ya. Status akreditasi menggunakan peringkat akreditasi A, yaitu baik sekali, B itu baik, C cukup, dan juga D kurang, ya. Ini jadi tolak ukur kalian ketika kalian memilih kampus, ya. Lihat akreditasinya seperti apa, karena nantinya kalau akreditasinya itu bagus, otomatis nanti juga kita belajar belakang, metode pembelajaran pun juga semakin bagus, reputasi kampus pun juga akan semakin baik. Jadi seperti ya, usahakan cari kampus, ya, cari perguruan tinggi yang memang status akreditasinya itu baik atau bagus, minim B, ya, minimal B. Usahakan, ya kan, kalau bisa minim B. Jadi kalian nanti tidak hanya asal mendapatkan kampus atau mendapatkan perguruan tinggi atau tempat kuliah. Jadi usahakan juga lihat status akreditasinya seperti apa, ya. Itu. Terus selanjutnya fasilitas pendidikan, ya. Ini juga merupakan faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ya. Fasilitas pendidikan seperti laboratorium, entah itu komputer, akuntansi, bahasa dan lain-lainnya, bengkel, studio dan perpustakaan sangat diperlukan untuk menunjang mahasiswa, ya. Apalagi untuk jalur pendidikan profesional yang lebih bersifat aplikatif, menekankan pada keterampilan. Maka dari itu ketika kalian ingin memilih kampus, kalian harus tahu dulu juga fasilitas yang diberikan oleh kampus itu seperti apa, mengakomodir kebutuhan kalian dan mengakomodir kebutuhan aplikatif kalian. Apalagi nanti kalau misalkan kalian memang apalagi yang SMK nantinya ingin masuk ke pendidikan profesional, otomatis kalian juga harus menekankan fasilitas pendidikan yang ada di kampus tersebut memenuhi atau tidak, gitu ya. Itu karena nantinya akan sangat-sangat menunjang kalian ketika kalian belajar, ya, ketika kalian mulai aktivitas perkuliahan di sana, ya. Terus yang selanjutnya yaitu prospek lulusan, ya. Lulusan yang berkualitas dan diterima di masyarakat, perusahaan atau instansi merupakan suatu kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perguruan tinggi, ya. Peluang kerja bagi lulusan atau prodi yang akan dipilih juga harus diperhitungkan karena akan merugikan apabila setelah lulus tidak segera mendapatkan pekerjaan. Ini yang masih sering sekali saya jumpai bahwa seringnya para siswa atau anak-anak ini tidak melihat sejauh mana prospek lulusan dari kampus yang akan mereka pilih itu ketika setelah lulus dari kampusnya, apakah memang langsung mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan pekerjaan atau tidak, ya. Maka seringnya asal memilih kampus dan pada akhirnya mereka tidak bantu untuk prospek ke dunia kerjanya, ya kan. Kadang ada apalagi yang sering saya temui juga, ada sebenarnya banyak kampus, apalagi yang
pendidikan profesional ya, itu yang memberikan apa ya, macam apa namanya, program, yaitu program setelah lulus. Jadi memang mereka punya program bahwa mereka setelah setelah lulus dari kampus mereka bisa menyalurkan ke dunia kerja. Ada program seperti itu. Makanya itu juga harus dilihat dulu prospeknya seperti apa lulusannya ya. Dilihat apa memang benar lulusan mereka juga disalurkan ke dunia kerja juga. Apakah memang setelah lulus ya sudah dibiarkan saja. Ya, ini juga harus penting kalian tahu juga berapa biaya atau kebutuhan administrasi yang dibutuhkan ketika ingin memilih suatu kampus, karena setiap kampus, setiap jurusan juga biaya yang dikeluarkan pun juga berbeda-beda. Jangan disamakan antara misalkan kalian ingin S1 pendidikan, kalian menyamakan dengan dokter, dan nggak sama. Jadi kebutuhan antara biaya pendidikan antara jurusan yang satu dengan jurusan yang lain pun tidak sama. Bahkan di satu kampus ada dua jurusan yang berbeda pun biaya yang dikeluarkan juga tidak sama, gitu ya. Apalagi untuk biaya itu relatif disesuaikan dengan kualitas dan juga fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi. Kalian juga harus perhitungkan dengan kemampuan keuangan kalian. Sebab kalau besar biaya diperlukan tidak terjangkau, akan menghambat kelancaran kalian dalam menempuh studinya. Jadi itu ya, untuk biaya ini juga harus kalian perhitungkan matang-matang. Orang tua sanggup atau tidak untuk membiayai kalian kuliah di jurusan yang kalian tuju atau kampus yang kalian tuju. Atau mungkin ada cara yang lain, misalkan cari beasiswa atau gimana, yaitu harus kalian perhitungkan juga ya. Jadi tidak hanya fokus pada kampus yang bagus saja, tapi juga kalian pikirkan juga, kalian perlihat biaya yang dikeluarkan itu masih terjangkau untuk kalian atau tidak, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kiat sukses masuk ke perguruan tinggi. Ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk di perguruan tinggi, ya. Yang pertama yaitu faktor teknis, ya. Ini meliputi gini, sebelum tes masuk perguruan tinggi, ya, untuk masuk perguruan tinggi sebenarnya ada 2 jalur, ya, jalur tes dan non tes. Biasanya seperti itu, tergantung dari kampus masing-masing. Kalau kampus negeri rata-rata biasanya memang ada ujian masuknya, tes masuknya, ya. Kalau negeri itu ada 2 biasanya, ada jalur non tes dan juga ada jalur tes. Yang jalur non tes biasanya untuk negeri itu ada yang namanya SNMPTN, yang jalur tes itu SBMPTN, ya, itu kampus negeri. Tuh, ya. Ini yang masuk yang faktor teknis. Sebelum tes masuk perguruan tinggi, kalian harus mempersiapkan peralatan yang mendukung terhadap lancarnya tes tersebut. Jadi ketika kalian menghadapi tes, kalian harus mempersiapkan apa saja keperluan yang kalian butuhkan untuk menghadapi tes tersebut, ya. Pelaksanaan tes pun itu juga sesuai dengan kampusnya masing-masing, ya. Ada yang online, ada yang masih harus tatap muka dan pengerjaan manual, ya. Tergantung nanti kampusnya menyelenggarakan tes masuknya seperti apa, itu ya. Terus yang kedua yaitu faktor psikologis, ya. Usahakan untuk membiasakan diri untuk mengikuti tryout, ya, uji coba seperti itu, dan latihan-latihan soal lainnya yang dapat membentuk kepercayaan diri kalian masing-masing, ya.
Karena apa? Ini penting ketika kalian nanti itu melaksanakan tesnya. Jadi ketika tes sudah berlangsung, kalian tidak gugup karena memang kalian sudah terbiasa mengerjakan soal-soal tryout, mengerjakan latihan-latihan yang sebelumnya kalian persiapkan. Jadi ini berpengaruh sekali pada mental atau psikologi kalian, ya. Usahakan memang tidak hanya siap pada saat tes berlangsung, tapi sebelumnya juga. Jadi persiapannya adalah sebelumnya, mulai latihan-latihan itu semua kalian harus lakukan biar nantinya tidak nervous atau tidak gugup, ya. Itu. Yang ketiga yaitu penguasaan materi tes, ya. Dalam setiap kesempatan tryout yang kalian ikuti, mulai dibiasakan yaitu mengerjakan soal dari soal yang paling mudah, ya. Jangan berambisi untuk mengerjakan semua soal, tapi paling tidak kerjakan soal-soal yang memang kalian anggap mudah dan memang kalian persentase untuk benar itu tinggi. Jadi jangan hanya terfokus ketika harus urut dari nomor 1 sampai sekian, enggak. Jadi pilah soal yang memang menurut kalian itu mudah dan yakin bahwa memang jawaban kalian itu benar. Ya, karena nantinya kayak dulu ketika ini cerita tentang saya, yaitu ketika dulu saya mengikuti tes, karena ada kalau dulu itu ada peraturan bahwa memang kalau misalkan tes itu soalnya salah malah dapat nilai min, ada minusnya. Kalau misalkan tidak dikerjakan malah dapat kosong. Kalau dikerjakan benar dapat nilai berapa. Nah, itu makanya lebih baik untuk dikosongi daripada salah. Ya, jadi seperti itu. Makanya lebih baik kalian fokus ke soal-soal mana yang lebih kalian kuasai lebih dahulu dan yakin bahwa memang jawabannya kalian benar, lalu cari soal-soal lain yang mungkin lebih sulit. Itu dikerjakan belakangan karena nanti membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Kalau balik kalian mengerjakan soal yang lebih sulit lebih dulu, nantinya waktu yang kalian butuhkan untuk pengerjaan soal yang lain akan berkurang, ya. Persentase keberhasilan pun juga akan semakin menurun, gitu ya. Yang keempat yaitu strategi pengerjaan soalnya seperti itu. Yang kelima yaitu strategi memilih jurusan, ya. Silakan konsultasi dalam memilih jurusan, sangat penting untuk mengarahkan kemampuan akademik kalian. Memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademik hanya akan mengakibatkan kalian tidak diterima di perguruan tinggi, ya. Ya, ini tips untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama yaitu silahkan menentukan pilihannya, ya. Silahkan tentukan pilihan jurusan dan juga kampus, biasanya seperti itu, yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sesuai dengan bakat minat dan juga kemampuan kalian seperti apa, ya. Yang kedua yaitu ukur kemampuan diri. Jika telah menemukan perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan dan sesuai, cobalah untuk mengukur diri. Bandingkan kemampuan diri kalian dengan kualitas pilihan kita, dengan kualitas dari kampus kita, ya. Tadi salah satunya tentang biaya, ya kan. Selain kemampuan akademik kita, juga kemampuan biaya juga kan. Sesuai enggak, masih terjangkau atau tidak, yaitu mengukur kemampuan dari kita untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, tetapkan alternatifnya, ya. Meskipun pilihan sudah ditetapkan, namun jangan hanya puas dengan satu pilihan. Kita tentu harus menyiapkan backup atau cadangan jika pilihan pertama kita gagal, ya. Jadi ketika tes, ya, jalur masuk, jangan
terlalu percaya diri bahwa kalian akan diterima pada pilihan pertama kalian dan itu hanya pilihan kalian satu-satunya. Jangan, usahakan kalian harus punya backup atau cadangan pilihan perguruan tinggi yang lain yang nantinya mungkin bisa jadi cadangan ketika memang pilihan pertama kalian itu gagal, kalian bisa masuk ke pilihan yang kedua. Gitu ya. Itu. Yang keempat yaitu cari informasi. Jauh-jauh hari sebelum memasuki dunia kampus, cobalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin, ya. Entah itu bisa lewat online, ya, karena sekarang mungkin lebih mudah. Setiap kampus tentunya sudah punya website pribadi masing-masing, ya. Silahkan cari kampus mana yang sesuai, jurusannya seperti apa, fasilitas kampus seperti apa. Biasanya di website kampus itu sudah lengkap, ya. Ya nanti selain itu juga perlu adanya kalian mungkin sekali waktu juga sebelum memilih itu kalian bisa jalan-jalan ke kampus yang kalian inginkan, paling tidak sambil melihat kondisi kampus sebenarnya seperti apa, ya kan? Di websitenya seperti ini, kampusnya seperti apa, secara nyata seperti apa, bisa kalian lakukan, ya. Jadi seperti itu. Yang nomor 5 yaitu perbanyak ilmu, ya. Perbanyaklah ilmu pengetahuan terutama seputar jurusan yang akan kalian pilih, ya. Kalian harus concern dengan jurusan kalian yang akan kalian pilih itu seperti apa. Kalian harus cari-cari tahu dulu. Cari-cari tahu jurusan yang kalian pilih itu seperti apa. Prospeknya untuk ke depan seperti apa. Lalu prospek alumninya seperti apa, ya kan? Jadi cari tahu dari situ, karena nantinya juga kita akan bertambah pengetahuan kita untuk masa depan kita nanti seperti apa, untuk ketika kita lulus kita nanti akan seperti apa, gitu ya. Terus jaga kondisi tubuh, ya, baik fisik maupun mental. Jangan terlalu drop juga ketika nanti apalagi sudah mulai tes, kalian tidak menjaga kondisi tubuh kalian, yang ada nanti malah sangat mengganggu kelancaran dari tes yang dilakukan, ya. Nah, ini jalur masuk perguruan tinggi, ya. Secara umum jalur masuk perguruan tinggi dibagi menjadi beberapa jalur. Untuk sekarang ada 3, ya, apalagi negeri, ya. Untuk perguruan tinggi negeri ada 3, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Ini berurutan. Untuk informasinya, untuk tahun ini, untuk tahun 2021, jalur masuk PTN melalui SNMPTN ini sudah berlangsung, ya, mulai awal Januari. Nanti tenggang waktunya kalau tidak salah sampai Februari, ya. Itu jalur SNMPTN. Nanti setelah SNMPTN selesai, nanti ada jalur SBMPTN. Kalau SNMPTN itu jalur tanpa tes, ya kan, hanya berdasarkan dari nilai rapot yang kalian dapatkan dari semester 1 sampai semester 5. Nanti dari pihak sekolah akan mengupload ke portal LTMPT-nya, PDSS-nya, ya kan. Nanti itu jadi acuannya kalian diterima atau tidak di kampus pilihan kalian lewat jalur SNMPTN. Kalau misalkan di SNMPTN kalian tidak lolos, kalian bisa ikut di SBMPTN. Kalau SBMPTN ini jalur masuknya itu lewat tes, ada tesnya, ya, ada tesnya. Jadi tidak hanya dari nilai, tapi kalian melakukan tes tulis, gitu ya. Kalau misalkan ini pun juga kalian tidak lolos, kalian bisa mendaftar mandiri ke kampus yang kalian tuju, gitu ya. Untuk jalur masuk perguruan tinggi negeri sementara ini ada 3 jalur ini, SNMPTN, SBMPTN, dan juga mandiri, ya. Tergantung kampusnya juga. Setiap kampus biasanya juga ada kampus misalkan kayak Politeknik, mereka juga mengadakan jalur seleksi masuk pribadi, ya. Itu. Silahkan cari informasi lebih lengkapnya ke guru BK kalian masing-masing, ya. Insya Allah untuk guru BK info itu juga lebih valid, gitu ya. Untuk jalur masuk ini silahkan informasi lebih lanjut ke guru BK-nya kalian masing-masing. Terima kasih.
Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Untuk tugas, silahkan cek Google Classroom masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan silahkan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.